ゴムだから嘘羽こうかやぶさんDengan kombinasi sempurna antara buah iblis dan hakinya, ia mementalkan Hody sangat jauh. Fokus mereka pun teralihkan oleh Noah yang terus masuk ke pelapis pulau manusia ikan. Noah yang terus mengarah ke alun-alun membuat semuanya panik. Bahkan jika Noah merusak gelembungnya, pulau manusia ikan bisa hancur. Saking paniknya, para warga terus berlarian dari alun-alun keluar dari pulau menuju perairan. Sementara di atas kapal itu ada sesuatu besar yang jatuh. Ternyata ia adalah Wadatsumi. Wadatsumi ternyata kepleset dari kapal itu. Ia juga teriak-teriak pada Vanderdecken yang ada di kapal Noah. Belum sampai di situ, Hody juga bangkit lagi. Ia melihat kelakuan Decken yang malah akan menghancurkan pulau. Decken terus tertawa sampai semua orang mendengarnya. Jinbei juga tahu bahwa Decken melempar Noah seperti ia melempar surat dan kapak. Dengan obsesinya, Decken ingin memiliki Shirahoshi. Ia terus mengatakan soal cintanya. Setelah ia ditolak, ia pun akan membunuh Shirahoshi beserta pulau manusia ikan yang akan hancur akibat Noah. Decken juga sudah tak peduli dengan Wadatsumi dan malah akan dijadikan tumbal bersama hancurnya pulau. Shirahoshi malah menghalangi Noah ke atas sana. Shirahoshi mengerti bahwa kapal itu mengarah padanya. Setelah ia sedikit mengubah posisinya, bentar saja kapal itu juga ikut menggeser tujuannya. Shirahoshi pun memohon pada Decken, jika ia ingin membunuhnya, maka jangan libatkan semua orang di pulau. Shirahoshi juga terus berenang ke atas, agar kapal itu tidak terus menusuk ke dalam gelembung pulau. Hody yang merasa dikhianati oleh Decken sepertinya akan melakukan sesuatu. Tanpa memperdulikan apapun, Decken langsung melempar pisau tepat di bahu Shirahoshi. Ia akhirnya memutuskan untuk menjauh dari pulau agar kapal itu tak menabrak pulaunya. Noah pun berubah arah dan sedikit naik lalu menjauh dari pulau. Hody juga tiba-tiba sudah berada di rantai jangkar kapal untuk menemui Decken. Ia akan memanfaatkan situasi seperti ini sekarang. Sanji juga berusaha mengejar mereka dengan Skywalk. Tapi Luffy meminta Sanji untuk melemparnya saja agar lebih cepat. Jinbei juga memberikan gelembung personal untuk Luffy karena Noah dan Shirahoshi berada di luar gelembung pulau. Dengan bantuan Sanji, Luffy pun akan dilempar. Noah telah berubah arah dari pulau manusia ikan, tentu saja karena Shirahoshi. Shirahoshi juga sedikit menggunakan otaknya. Ia akan keluar gelembung pulau lewat gerbang air menuju istana. Kebetulan ia tahu bahwa gerbang itu masih terbuka sisa Zoro yang diselamatkan Franky. Luffy pun akhirnya melakukan combo dengan Sanji dan terhempas sangat tinggi. Saking tingginya sampai keluar gelembung dan namplok di dalam gelembung rantai besar Noah. Hody juga masih di bawahnya. Untuk mencoba membantu Shirahoshi, semua warga mencoba menarik rantai besar itu agar memperlambat Noah yang mengejar Shirahoshi. Hody yang tahu langsung menyerang mereka sampai mereka terluka dan jatuh dari ketinggian. Shirahoshi juga sudah masuk gerbangnya dan ia keluar lewat gerbang itu menuju lautan. Luffy malah terlepas dari gelembung rantai itu. Untungnya ia menggunakan alat personal dari Jinbei. Tapi Hody tepat berada di belakangnya. Tentu saja karena ini di dalam air, Hody lebih unggul dalam duelnya.
Gelembung Luffy pecah dan alatnya lepas dari genggaman Luffy. Saat ia mengambang di lautan dan hendak dieksekusi Hody, Fukaboshi datang menyelamatkan Luffy. Melihat itu, Hody semakin bernafsu membunuh. Ia melepas bilahnya dan memasangkan pada sirip hiunya. Shirahoshi terus mengingat perjuangan semua warga yang turut membantu. Dekken juga malah banyak basa-basi sembari melemparkan pisau-pisaunya. Untungnya Manboshi dan Ryuboshi berhasil menangkis pisau Hody. Manboshi dan Ryuboshi meminta adiknya itu untuk menjauh lebih tinggi karena Noah tak boleh tergores sedikit pun. Jika terlalu bawah akan mengenai palung dan gunung. Di sisi Fukaboshi, ia terus menghindari dari kejaran Hody. Berkat steroid energi, kemampuan berenang Hody bisa lebih cepat dari seorang duyung ini. Bahkan saat Fukaboshi mengecoh Hody ke perairan debu, Hody malah menghempaskan perairan itu. Fokus mereka jadi teralihkan karena Noah terus menuju ke atas. Luffy juga meminta Fukaboshi untuk mendekat pada kapal itu dengan alasan di sana pasti ada udara dari gelembung. Karena Dekken juga pengguna buah iblis. Hody memiliki niat lain, ia dengan cepat menuju kapal Noah. Fukaboshi tampaknya bisa membaca apa yang akan dilakukan Hody, makanya ia tak jadi mengantarkan Luffy ke kapal besar itu. Dalam tertawaannya itu, Dekken dihampiri oleh Hody yang sudah berada di belakangnya. Dekken mengungkapkan bahwa idenya melempar Noah cukup brilian. Tapi Hody juga punya ide yang lebih brilian lagi. Saat Hody mendekat untuk mengatakannya, ia langsung menusuk Dekken dengan trisulanya. Rencananya, ia akan menghancurkan pulau dengan menjatuhkan Noah tepat di atas. Tentu saja dengan Dekken yang ditusuk, kekuatannya jadi melemah. Diam-diam, tangan Dekken ternyata berhasil menyentuh Hody. Ia melemparkan kapaknya dan mengarahkannya pada Hody. Dalam duelnya, Dekken kalah telak. Bahkan kapaknya bisa ditangkis. Dekken pun terjatuh ke bagian belakang kapal. Hody langsung mengejar Shirahoshi. Walau agak ditahan oleh dua pangeran, ia malah berhasil melewatinya dengan mudah. Shirahoshi akhirnya tertangkap. Sudah siap mengeksekusi, si Luffy dengan cepat datang dibantu oleh Fukaboshi. Di sisi alun-alun, Wadatsumi menangis karena Dekken membuangnya. Tsurume juga siap bertarung. Akhirnya Zeo memanfaatkan kebodohan Wadatsumi. Ia mengatakan bahwa Dekken tak membuangnya, tapi memberikan mandat pada Wadatsumi untuk mengurus musuh di alun-alun. Wadatsumi yang bodoh percaya saja. Ia juga diberikan steroid energi sehingga bisa melawan Tsurume. Sekuat apapun steroid energi pada Wadatsumi, Jinbe tetap bisa menjatuhkannya. Sanji juga yang tahu Nami terhempas akibat jatuhnya Wadatsumi, langsung menendang kepalanya dan pertempuran terus terjadi. Yozo sedang mabuk dan tak sadar malah menjadikan steroid sebagai cemilan. Kebetulan ada seorang pendekar pedang ikan lampu. Ia pun mencoba skillnya pada Zoro. Yozo juga masuk ke mode range steroid, di mana ia benar-benar kuat karena overdosis. Si ikan tadi juga kalah telak oleh Zoro. Yozo yang malah membantai rekan-rekannya akhirnya bisa tes ilmu dengan Zoro.
Untuk membiarkan Shirahoshi menjauh, tiga pangeran itu juga menghadang Hody. Tapi percuma saja karena mereka baru menyadari jika Decken kehilangan kesadaran, maka kapal Noah akan jatuh tepat di atas pulau. 白星逃げろ もう手を 何のことを言ってるんだ Ternyata semua itu telah direncanakan oleh Hody, dan itulah alasan Hody menghajar Decken. Sementara itu, Sanji terus berurusan dengan Wadatsumi yang tersengaja membuat Nami terjatuh. Hanya karena itu, Sanji memberi pelajaran pada Wadatsumi. Padahal si Nami kagak menghiraukan Sanji dengan terus menyerang para kroco. ブラックボール 今度は何だ ライオンラット 俺がスルメにな Di sisi lain, Zeo yang mengamati kekuatan Nami membuat rencana bersama Ikaros, di mana mereka menyimpulkan Nami adalah beban dalam krunya. Itu dikarenakan Sanji terus melindungi Nami. Zeo mengusulkan untuk menahan kaki Nami, sementara Ikaros menusuknya dengan tombak cumi kering. 血が動かない Untungnya cerita Nami didengar oleh Brook yang langsung memasang badan melindungi Nami. Ikaros beberapa kali menusuk Brook agar mengering, tapi Brook memang sudah kering karena ia adalah tengkorak. Di sela-sela itu, Franky dengan robotnya menerjang para kroco lainnya, bahkan ia datang dan menghantam Ikaros. Di bawah Nami, wajah Zeo terinjak oleh Brook tak sengaja. Sementara itu, Chopper membuat semua lubang yang dibuat Daruma terhubung, dan di luar Usopp menunggu Chopper. Hampir saja Dosun menyerang Usopp dari belakang. Chopper keluar dan menyeruduk Dosun. Setelah itu Usopp meledakkan lubang yang saling terhubung itu, sehingga Daruma dan beberapa kroco di sekitar terkena imbasnya. Strategi itu telah dipelajari mereka berdua dari pengalamannya melawan tikus di Alabasta. Namun kini Daruma serta Dosun menjadi lebih serius dari sebelumnya, bahkan yang lainnya juga begitu, dan mereka segera memakan pil steroid lagi. つぼんだらやってみな Penduduk manusia ikan merasa tak percaya bahwa rasnya sendiri, yaitu Hody, tega melakukan perbuatan yang membahayakan semua orang. Mereka juga terpikir bagaimana keadaan putri mereka, yaitu Shirahoshi. Bahkan beberapa anak-anak ingin memastikan bahwa kru Mugiwara akan menyelamatkan mereka atau malah sebaliknya. Madam Shirley yang mendengar itu merasa bimbang serta gelisah sendiri saat itu. Beberapa warga ikan hanya menyarankan untuk berdoa saja demi keselamatan putri Shirahoshi dan mereka semua. Di luar pulau, Shirahoshi masih berenang menjauh dari Noah, tapi Pangeran Ryuboshi menyadari rencana Hody. Oleh karena itu, Ryuboshi berniat mengejar adiknya itu, tapi Hody dengan cepat menusuknya. Tak terpikir oleh Hody bahwa Ryuboshi serta Manboshi akan sadar secepat itu. Tak lama Luffy pun menyadarinya. Lagi-lagi saat Fukaboshi akan mengejar Shirahoshi, Hody kembali menghalanginya. Untungnya Manboshi berteriak sekuat tenaga untuk mengubah arah pelariannya. Beruntungnya, dengan jarak yang cukup jauh, Shirahoshi mendengar teriakan kakaknya, serta langsung mengganti arah pelariannya. Hody yang geram hampir mengejar Shirahoshi, untungnya langsung ditahan oleh Luffy. Sementara itu, Decken yang tersadar langsung menyimpan dendam pada Hody karena mengkhianatinya. Decken juga ingin melempar sebuah kapak pada Hody, dan kebetulan tangannya sempat memegang tubuh Hody sebelumnya.
Saat Dekan mengangkat kapaknya, tubuh lemahnya tak dapat menyangga berat senjata tersebut dan menyebabkan ia jatuh terbentur. Saat itu kesadaran Dekan pun menghilang sehingga kapal Noah terjatuh. Melihat Noah jatuh, Hody kegirangan karena akhirnya Dekan mati. Sementara Shirahoshi dan lainnya panik bagaimana mengatasi Noah serta Hody bersamaan. 人島は救えねえ。ノアが巨人島に激突。あの箱舟ノアを。 Fukaboshi teringat pesan ayahnya bahwa Noah adalah peninggalan berharga yang harus dijaga, di mana dahulu kala sebuah janji dibuat oleh seseorang yang hebat. Untuk itu, Noah disimpan baik di dasar lautan sampai janji itu terpenuhi. Namun entah bagaimana Noah dapat bergerak saat ini dan membuat mereka khawatir. Mengingat pesan itu, Fukaboshi bertekad untuk menyelamatkan pulau manusia ikan dan juga Noah sekaligus. ノアを止める策もなく。そう言ったら強制か。 Sementara itu, Hody terus saja memprovokasi Luffy bahwa semuanya akan segera mati tertimpa Noah. Luffy menjawab dengan konyol bahwa ia menghancurkan Noah demi pulau manusia ikan. Tapi Fukaboshi kembali menyela bahwa Noah adalah peninggalan sejarah dengan nilai yang tinggi, serta penting bagi kelangsungan pulau manusia ikan. 死んでたらどうすんだよ。仲間割れか。 Perselisihan itu membuat Hody menertawakan mereka karena berhasil membuat perpecahan. Fukaboshi percaya bahwa Dekan masih hidup dan ingin membangunkannya, serta membuatnya merubah arah Noah. Sebelum itu terjadi, Hody sudah menghadang mereka terlebih dahulu, lalu Shirahoshi yang mendengar rencana kakaknya berenang mendekati Dekan. Ia tak memikirkan risiko bahwa Hody akan mengejarnya. 巨人空手。 Karena hal itu, Manboshi yang berusaha melindunginya harus terkena serangan Hody. Tak sampai di situ, saat Luffy juga menghalangi Hody, ia berhasil tergigit gigi portable Hody. Walau berhasil menghempaskannya, tulang bahu Luffy remuk dan robek. シャー。 Tak hanya itu, Hody menyadari bahwa Luffy menghempaskannya ke Noah karena terdapat banyak udara, agar mereka berduel di dalam gelembung Noah. やつなんか一発で。 口に与えられ。 Lagi-lagi, karena dapat membaca pikiran Luffy, Hody meremehkan Luffy dan akan meletuskan gelembungnya. 何もできなくなる人間。仲間同じ手が二度もつ。もう終わろうってのか。 Sedangkan Fukaboshi, ia memerintah Shirahoshi untuk terus bersama Luffy dan terus berada di dekat Noah. Sementara Fukaboshi, ia akan menghadapi Hody sekuat tenaga sendirian. ここだ。 Shirahoshi pun menuruti perintah kakaknya itu. Ia menjaga Luffy dan berenang di sekitaran Noah. ホーディ。竜宮王人族の誇りもしようとして惨めに。トラマリン。 Fukaboshi langsung menghadang Hody dan menanyakan alasan ia berbuat keji seperti itu. Fukaboshi juga memberikan penyerangan pada Hody. Tapi sembari menghindari serangan Fukaboshi, Hody menghina kekuatannya yang lemah, bahkan menghina mendiang ibunya. Sebagai anak dan seorang pangeran, Fukaboshi sangat tersakiti sehingga mengerahkan semua kekuatannya untuk melawan Hody. Namun tebasan kuat Hody langsung membuat Fukaboshi terkapar. の力だ。 Sebelum Hody menyerang Shirahoshi serta Luffy, Fukaboshi kembali bangkit dan berhasil menghempaskan senjata Hody. 多くの下を法の犬。お前は自 Fukaboshi ingin tahu apa yang dilakukan manusia terhadap Hody di masa lalu sampai ia teramat benci terhadap mereka. 仲間を。対お前に。 Namun jawaban Hody sangat membuat Fukaboshi terkejut sehingga ia lengah dan Hody dapat mengalahkan Fukaboshi dengan segera. Melihat semua itu, Luffy berniat membantu Fukaboshi, tapi Shirahoshi malah berenang menjauh karena teringat pesan kakaknya. でもだ。いいな。 Tak lama, sebuah Nen Mushi berdering di mana penjaga air tank melaporkan bahwa mereka hampir menyelesaikan gelembung yang diminta Fukaboshi sebelumnya. Luffy pun teringat bahwa sebelumnya Fukaboshi telah membuat rencana di mana ia akan menyelimuti Noah dengan udara, karena Fukaboshi sudah tahu bahwa Hody akan menghancurkan gelembung udara Noah seperti tadi. 兄星はエアタンク。 Para penjaga akan menembakkan udara tersebut pada Noah, tapi akibatnya gaya apung Noah akan ternetralisir dan jatuh. Hanya di waktu itulah kesempatan Luffy untuk menyelamatkan pulau manusia ikan sebelum Noah menyentuh pulau. 違う。一番いいからすぐやって。
Situasi itu tak datang dua kali, bahkan tak ada jaminan bahwa Luffy akan aman di sekitar situ. Tapi Luffy tak pikir panjang dan langsung memerintahkan penjaga untuk melancarkan rencananya. Saat itu, Luffy meraih Hody yang hampir menyerang serta menghancurkan sirip atasnya. Bahkan Luffy berhasil memukul Hody. Karena pukulan itu, Hody kembali meraup pil dan mengkonsumsinya sangat banyak. Kekuatan Hody kembali bertambah berkali-kali lipat, bahkan wujudnya sudah seperti setan hiu. Walau Hody tahu kekuatan instan itu akan membuat umurnya pendek, tapi demi dendam yang ia miliki, ia tak akan ragu. Beberapa menit sebelum Noah terjatuh, di alun-alun pertarungan masih terjadi. Sanji juga masih bermain-main dengan Wadatsumi yang malah membuntalkan tubuhnya. Para menteri dari Neptune akhirnya dapat keluar dan menghampiri keberadaan raja mereka. Mereka meminta Neptune untuk menuju tempat aman. Namun Neptune tetap di sana sembari menunggu para pangeran. Menteri menghampiri beberapa warga yang sedari tadi kocar-kacir di sisi alun-alun, dan tanpa lama mereka menjelaskan keadaan sebenarnya. Karena para jenderal yang baru datang tak tahu menahu soal itu, bahkan saat mereka menghubungi penjaga air tank, mereka tak ada jawaban. Setelah mengetahui posisi mereka, Menteri memerintah para prajurit untuk mengikuti kru Mugiwara dan Jinbei di tengah alun-alun. Di sisi lain, para manusia yang menjadi budak manusia ikan juga ikut dipaksa melawan kru Mugiwara. Mereka semua dipimpin oleh Hammond dengan menunggangi manusia seperti Tenryubito. Jinbei yang melihatnya sudah tak tahan lagi sehingga meminta Robin untuk membantunya melepaskan mereka. Dengan mudah Robin membebaskan semua budak itu, bahkan Robin mengalahkan Hammond dengan mudah. Para budak itu tak tahu alasan Robin melepaskan mereka, namun Robin hanya menjawabnya pada mereka bahwa ia hanya melakukan permintaan Tuan Tampan Jinbei. Akibatnya posisi mereka kini berbalik, karena banyaknya yang berada di sisi kru Mugiwara. Kembali pada menteri di sisi Neptune, penjaga air tank menghubungi mereka dan meminta untuk menyiarkan berita pada seluruh penduduk bahwa kapal Noah akan jatuh ke pulau. Karena sarana di pulau rusak, maka penjaga dari air tank lah yang akan menyiarkan evakuasi darurat. Mereka juga akan menggunakan Denden Mushi Pusat untuk memberitahu semua warga pulau. Semua warga yang mendengar siaran tersebut langsung berlarian mengevakuasi diri mereka ke laut lepas. Namun beberapa dari mereka ingin tetap di pulau itu, serta mengawal kru Mugiwara yang memperjuangkan pulau mereka. Berbeda dengan warga, para kru Mugiwara malah khawatir akan keadaan Luffy, karena bagaimana bisa perintah evakuasi diturunkan, sedangkan Luffy pergi menghentikan Noah. Tapi tak lama pembicaraan Luffy dengan penjaga air tank terdengar, bahkan rencana dari Fukaboshi sebelumnya pun terdengar oleh seluruh isi pulau. Bagi warga yang tak tahu, manusia yang mereka anggap sebagai penculik malah berusaha menghentikan Noah dan menyelamatkan pulau mereka. Dalam penyiaran itu, terdengar juga Fukaboshi yang mengungkapkan jati diri Hody Jones, bahwa Hody bagaikan monster yang dikirim dalam kehidupan pulau manusia ikan. Bajak laut manusia ikan yang dipimpin Hody adalah sekelompok monster yang terbentuk dari dendam masa lalu. Dendam yang terlahir dari pendahulu mereka, yang takut akan dilupakan nantinya. Mereka hanya ingin melihat pertumpahan darah, bahkan tak ingin melihat pulau manusia ikan damai.
Mereka juga tak memiliki tujuan dan kosong sama seperti jawaban Hody pada Fukaboshi. Yang mana saat Fukaboshi bertanya apa tujuannya sebenarnya melakukan ini semua adalah tidak ada. Hody menganggap dirinya dan semua krunya dikirim oleh langit untuk menghukum manusia dengan mempunyai kekuatan dewa. Yang artinya mereka hanyalah kekosongan belaka. Tujuannya jauh lebih ekstrim daripada kebencian itu sendiri. Para penjaga air tank berusaha menembakkan udara dengan tepat pada Noah. Sementara itu, Hody dengan perubahan ganasnya memburu Shirahoshi dan Luffy. Sejak kecil, Hody ditanamkan bahwa manusia adalah makhluk rendah yang merupakan iblis. Manusia telah memburu dan menjual duyung muda untuk dijadikan budak. Pemikiran Hody berubah ketika ada seseorang yang menghancurkan pelelangan manusia disebut pahlawan. Apalagi ia melakukan itu dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Setelah itu datanglah Arlong dengan kebenciannya terhadap manusia. Hal itu menambah kebencian dan dendam Hody terhadap manusia. Semua perkataan Arlong meracuni pikiran Hody kecil. Ia menanamkan semua kebencian serta dendam pada manusia dan berniat menghancurkan manusia saat waktunya tiba. Bahkan saat Hachi menceritakan kebaikan manusia, Hody tak tertarik sama sekali. Malahan kebencian terhadap manusia semakin tersulut hingga dirinya dewasa. Saat mendengar kematian Tiger, kelakuan kelompok Hody semakin menjadi-jadi. Apalagi saat ada seorang manusia ikan mendonorkan darahnya pada manusia, kelompok Hody langsung membantai mereka. Terlebih setelah mendengar Jinbei bergabung menjadi Shichibukai, kelompok Hody langsung membuat Ratu Otohime mati dengan dalih dibunuh manusia. Sejak saat itu, Hody mengambil pil steroid dan menyatakan bahwa hari balas dendam telah tiba. Kembali ke masa kini, Fukaboshi menyadari bahwa kebencian telah tumbuh di distrik manusia ikan. Ternyata kekhawatiran Ratu tentang kebencian yang diwariskan telah terjadi, walau seberapa kerasnya mereka melawan perasaan benci terhadap manusia. Bahkan Fukaboshi juga sempat dendam terhadap manusia karena telah membunuh ibunya. Untuk itu, ia meminta Luffy untuk membebaskan pulaunya. Semua orang yang berada di pulau merasa lega mendengar percakapan Fukaboshi dan Luffy. Para teman Luffy juga semakin semangat melawan musuhnya. Terlebih sejak tiba di alun-alun, kru Mugiwara serta Jinbei memutuskan tak akan membiarkan seorang pun menghancurkan pulau tersebut. Setelah mengungkap semua itu, Fukaboshi meminta Luffy untuk membebaskan pulaunya dari kebencian dan dendam masa lalu tersebut. Ia meminta Luffy mengembalikan kondisi pulau seperti semula. Tentu saja, karena menurut Luffy mereka adalah temannya, ia bersedia membantu Fukaboshi serta seluruh kerajaan. Sementara itu, Brook yang sedang melawan Zeo berkali-kali kehilangan jejak Zeo. Tapi dengan insting, ia berhasil menusuk Zeo. Namun di sana, Zeo juga terprovokasi karena merasa dipermalukan. Pada kesempatan itulah, Zeo dapat menebas kepala tengkorak Brook. Saat itu, Brook mengingat kesadarannya bahwa dari kekuatan sebenarnya buah Yomi-Yomi adalah rohnya yang memancarkan energi kuat seperti energi alam. Hal itu membuat rohnya tetap berada di dunia dan masih hidup. Hal itu membuat orang sekitar menikmati lagunya, bahkan membuat ilusi pada orang-orang dan membawa ke dunianya. Apalagi saat rohnya keluar dari tubuhnya, orang masih bisa melihat rohnya dengan jelas dan benar-benar menyadarkan bahwa ia masih hidup di dunia ini. Oleh karena itu, setelah ia bangkit, ia menyadari bahwa selama raganya tidak hancur total, ia masih bisa hidup. Untuk itu, Brook kembali menyerang Zeo dengan pedang tajamnya yang diasah suku lengan panjang. Serangannya itu bahkan mengeluarkan hawa dingin seperti es. Usopp yang melihat aksi Brook juga bersemangat melawan Daruma. Ia juga menyiapkan sebuah serangan dari hasil berlatihnya 2 tahun. Awalnya Daruma terus saja mengejek karena mengira serangan Usopp selalu meleset. Tapi Usopp memang sedang membuat sebuah jebakan untuk Daruma. Sementara itu, Luffy meminta Shirahoshi untuk selalu di sampingnya, sedangkan Luffy melawan Hody yang seperti setan.
Beberapa pukulan Luffy terlihat tak mempan pada Hody. Hingga akhirnya, Luffy mengeluarkan pukulan sembari mengingat Ace. Karena itu, pukulan berapi miliknya berhasil melukai Hody saat itu. Melihat Luffy menghempaskan Hody, penjaga air tank bersorak. Tentu saja semuanya tahu keadaan di atas sana dan membuat anak buah Hody lebih menggila. Zio menyatakan bahwa Hody adalah utusan dewa, maka ia tak akan kalah semudah itu. Jika mereka harus mati, kebencian akan terus diturunkan pada yang lainnya. Brook membantah hal itu karena menurutnya kematian itu tak akan menyisakan apapun selain tulang saja. Para anak buah juga ingin menyerah dan menganggap Hody beserta kapten divisi adalah orang-orang yang gila. Tapi mereka malah menghajar anak buahnya sendiri karena menurut mereka kebencian ini disebabkan oleh manusia itu sendiri. Melihat anak buah Hody, para anak kecil beranggapan bahwa manusia memang mengerikan. Ditambah salah satu warga menyatakan manusia memang banyak menimbulkan kekacauan sejak dulu. Dan sebelum semua itu didengar bocil, Madam menyela obrolan itu. Semua asumsi itu disangkal dengan melihat apa yang manusia lakukan demi mereka saat ini. Di bawah sana, tak hanya Brook yang berusaha mengalahkan Zeo, namun semua kru juga melawan para anak buah Hody Jones bersamaan. Bahkan Chopper juga mendapat perubahan kuatnya, yaitu mengendalikan bentuk Monster Point. Awalnya teman-teman Chopper khawatir karena sudah tahu efek dari menggunakan bentuk itu, tapi Chopper bisa mengendalikan sepenuhnya. Kembali pada Luffy, ia mengikuti Hody yang terhempas ke kapal Noah. Ternyata Hody kembali bangkit dan memakan banyak pil steroid lagi. Hal itu membuat Luffy sangat terkejut, bahkan penjaga air tank yang mengetahui pertarungan mereka pun terkejut juga. Walau Luffy sudah berada di dek Noah, luka taring dari Hody sangat berdampak padanya. Belum selesai dengan rasa sakitnya, Hody kembali menguat dan mulai menyerang Luffy. Kini, kecepatan Hody meningkat pesat, bahkan Jet Hawk yang sebelumnya dapat menghempaskannya, sekarang tak berarti apapun bagi Hody. Lagi-lagi Hody menggigit lengan Luffy dengan ganas yang menambah rasa sakitnya. Sementara itu, penjaga air tank kembali mengingatkan evakuasi terjatuhnya Noah, karena Luffy masih melawan Hody. Mendengar Hody yang bangkit, anak buahnya pun kembali sombong di depan kru Mugiwara dan para prajurit. Tapi di sela pertarungan itu, Usopp yang mengkhawatirkan Chopper dibuat kagum, karena kini Chopper lebih kuat dari sebelumnya. Pujian dari Usopp membuat Chopper bahagia dengan menari-nari menyeramkan. Tak hanya Chopper, semua kru juga menampilkan kekuatan mereka yang telah upgrade. Terlihat dari cara mereka melawan musuhnya dengan tenang. Kemudian Luffy juga terus berusaha mencari titik lemah Hody untuk menepati janjinya dengan menyelamatkan semua temannya. Hody terus saja merendahkan manusia. Menurutnya mereka layak mati di tangan Hody.
Sementara itu di alun-alun satu persatu anak buah Hodi dikalahkan kru Mugiwara yang serius menanggapi pertarungannya. 手切っちゃいました。スカートめくれた。よし、火をつく。 Tak membutuhkan waktu lama, mereka langsung membuat keadaan berbalik. Bahkan Wadatsumi yang membesar pun berhasil dikalahkan. Di waktu yang sama, Luffy juga berhasil membogem serangan Hodi secara beruntun. Ia mengkombinasikan Gear Third dengan Busosokunya, hingga akhirnya Luffy dapat mengenai tubuh Hodi terus-menerus. Serangan itu telah menumbangkan Hodi yang membuat Fukaboshi serta lainnya yang berada di pulau terkejut dengan kekuatan Luffy. Setelah mengalahkan bawahan Hodi bersamaan, kru Mugiwara terlihat sangat puas. Bahkan beberapa warga keheranan dengan betapa kuatnya kru Mugiwara. Belum lagi kabar bahwa Luffy telah mengalahkan Hodi membuat semua warga manusia ikan bersorak-sorai merayakan. Namun semua itu belum selesai karena kapal Noah masih dalam proses jatuh. Apalagi hanya ada beberapa penduduk saja yang mau mengevakuasi diri. Ternyata Luffy sedang berjuang menghentikan Noah dengan menghancurkan kapal tersebut. Walau terlihat mustahil, tapi Luffy tetap mengerahkan Gatling Gun miliknya agar Noah hancur sebelum menabrak pulau. Saat proses evakuasi, seorang warga menolak pergi karena teringat seseorang saat melihat Luffy. Saat ia kecil, saat maraknya penculikan bangsa manusia ikan serta duyung, Shirohige datang dan memberi kebebasan pada pulau manusia ikan. Saat itu, Shirohige menjadikan pulau itu sebagai wilayahnya. Kejadian itu sama seperti Luffy yang berjanji untuk tak membiarkan siapapun menghancurkan pulau manusia ikan. Dukungan pada Luffy bertambah banyak. Tak hanya krunya saja, bahkan seluruh penduduk pulau ikan menyerukan dukungannya. Di samping itu, Neptune terlihat sedikit gelisah karena tak dapat menepati janjinya pada seseorang bernama Joy Boy. Karena apa yang dilakukan Luffy demi keselamatan bangsa manusia ikan. Sementara itu, Luffy dengan keras berusaha hingga banyak darah yang keluar dari tubuhnya. Menyaksikan itu, Shirahoshi mulai khawatir dengan keadaan Luffy. Namun tak lama terdengar suara yang meminta Luffy untuk berhenti. Karena mendengar suara itu, Luffy bingung dari mana suara itu berasal. Apalagi yang terlihat oleh Luffy hanyalah sosok besar yang berenang. Ternyata Shirahoshi menyadari sesuatu hingga ia berenang mendekati Luffy dan memohon untuk berhenti. Saat Luffy berhenti, barulah Shirahoshi mengatakan bahwa Noah telah berhenti jatuh. Sedangkan pemandangan di sana dipenuhi Sea King yang menahan Noah. Mendengar teriakan Luffy, Shirahoshi malah menangis karena mengira Luffy marah. Padahal Luffy sedang kebingungan dengan apa yang terjadi. Karena Shirahoshi juga tak tahu bagaimana para Sea King itu datang. Tanpa banyak berpikir, Luffy lega karena akhirnya Noah dapat dihentikan dan karena lukanya terbuka, Luffy mengalami pendarahan dan terjatuh. Shirahoshi sempat khawatir pada Luffy, namun para Sea King itu memastikan bahwa Luffy baik-baik saja. Sea King itu juga memuji kekuatan Luffy yang dapat menghancurkan Noah berkeping-keping. Untungnya Shirahoshi memanggil mereka tepat waktu. Sea King itu bisa berbicara dengan Shirahoshi dan Shirahoshi juga paham apa yang mereka katakan. Sea King juga mengatakan bahwa kekuatan mereka adalah kekuatan Shirahoshi.
Makanya saat Shirahoshi memanggil, mereka datang. Walau Shirahoshi tak tahu bagaimana cara ia memanggil para monster tersebut. Namun harapan pada Luffy lah yang membuat Shirahoshi dapat memanggil monster laut untuk membantu Luffy. Di pulau, laporan akhirnya disiarkan bahwa Noah benar-benar berhenti. Hal itu membuat semua orang berterima kasih pada Luffy atas keberhasilannya. Setelah Luffy jatuh pingsan, Sea King berkomunikasi dengan Shirahoshi. Sejak lama, para Sea King menantikan kelahiran Shirahoshi, di mana mereka dipanggil memang untuk membawa Noah. Oleh karena itu, ukuran Noah sangatlah besar, dan 1 abad yang lalu, ratu dari Sea King menjelma menjadi duyung. Namun mereka tak tahu alasan tersebut. Hingga di masa kini, sejak Shirahoshi lahir, ia sudah diutus menjadi ratu dari para Sea King. Sementara dari kejauhan, Ryuboshi serta Manboshi takjub melihat adiknya berbicara dengan banyaknya Sea King. Bahkan para penjaga air tank juga merasa takjub dan mengira Sea King hanya menyelamatkan Noah dari penghancuran Luffy. Situasi itu terdengar oleh Neptune yang tentu saja terkejut karena kekuatan besar itu telah bangkit, yaitu kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Tak lama, para Sea King meminta Shirahoshi menyelamatkan Luffy, karena udara yang ada pada Noah terserap oleh pulau. Tak lupa, 3 pangeran juga menangkap Hody serta Decken untuk dibawa ke pulau. Beberapa Sea King menyadari Luffy dapat mendengar suara mereka seperti Shirahoshi. Mereka juga mengingat seseorang yang juga dapat mendengar mereka di masa lalu, yaitu Goldie Roger. Dan sampai sekarang mereka tak tahu mengapa Roger dan Luffy bisa mendengar suara mereka. Para monster membawa Noah ke sisi pulau dekat hutan laut, di mana Hachi dan lainnya ada di sana. Sea King itu sedikit menyesal karena Noah telah rusak dan berharap dapat diperbaiki sampai janji yang dimaksud ditepati. Sementara itu, Menteri mendapatkan laporan bahwa para duyung yang diculik sebelumnya telah ditemukan. Sebagai gantinya, seluruh harta kerajaan, bahkan harta yaitu kotak Tamatebako pun menghilang. Namun Neptune tak menghiraukan itu. Yang paling penting adalah keselamatan pulau serta isinya dan pembersihan nama baik kru Mugiwara. Beberapa anak buah Hody memilih melarikan diri, tapi Jinbei menghadangnya. Mereka takut dihajar oleh Hody dan juga takut dihukum kerajaan. Beberapa manusia juga merasa begitu, namun Jinbei menyarankan agar mereka tidak perlu khawatir, karena tidak ada yang akan menghukum mereka seperti perlakuan Hody. Di sisi lain, setelah para menteri menyatakan ketidakbersalahan kru Mugiwara, para manusia ikan awalnya berusaha percaya. Tapi trauma pada manusia malah membuat mereka kembali merenung dan tidak mempercayai laporan itu. Ternyata rasa percaya terhadap manusia sama sekali tak ditanamkan di hati mereka selama ini. Tak lama setelah semuanya merasa aman, datanglah 3 pangeran dengan membawa Hody dan Decken. Mereka langsung mengamankan kriminal tersebut. Dan dari kejauhan, Shirahoshi menangis karena Luffy tak sadarkan diri karena banyaknya darah yang keluar dari tubuhnya. Dalam keadaan tak bergerak, Chopper berusaha mendiagnosa Luffy yang ternyata membutuhkan donor darah. Di saat mereka meminta donor, tak satu pun di sana yang ingin membantu Luffy. Bahkan seseorang dengan golongan darah F yang sama dengan Luffy pun memilih diam. Hingga datanglah Jinbei untuk memberikan darahnya. Walau ia adalah manusia ikan, namun ia tetaplah bajak laut. Oleh karena itu, ia bersedia mendonorkan darahnya pada Luffy. Peraturan dilarang mendonorkan darah itu segera dihapus karena merupakan peraturan lama yang terkutuk. Karena setiap orang yang disakiti atau menyakiti akan mengeluarkan darah merah yang sama, dan hakikatnya darah bukanlah alat sebagai permusuhan. Kabosok, semai. Budak manusia yang ditangkap Hody akhirnya mendapat kebebasan. Walau sempat mengejutkan menteri atas keputusan raja, namun hakikatnya mereka hanya singgah sebelum menuju dunia baru. Sementara itu, para pengikut Hody diminta untuk tinggal di pulau utama dan segera meninggalkan distrik manusia ikan. Karena mereka termasuk kriminal, penduduk pulau utama merasa khawatir, tapi Neptune akan melakukan rehabilitasi dan memperkerjakan mereka di bawah pasukan Neptune. Kemudian distrik manusia ikan akan disegel karena telah berada di luar kendali Neptune. Sisi gelap manusia ikan muncul bersama pembunuh sebenarnya Ratu Otohime, yaitu Hody Jones.
Bajak laut Hody Jones ingin mengambil alih pulau manusia ikan dan untungnya digagalkan oleh bajak laut Mugiwara yang sedang singgah di sana. Di sisi lain, kru Mugiwara malah kabur dari alun-alun pulau manusia ikan. Bahkan Shirahoshi juga membujuk mereka kembali tapi mereka tidak ingin disebut pahlawan. Sementara itu, Luffy asik memohon pada Jinbei untuk bergabung dengan krunya, seperti saat ia baru sadar dari pingsannya setelah mendapat darah Jinbei. Namun Jinbei menolak tawaran itu sekarang, karena banyak hal yang harus ia selesaikan saat itu. Jinbei juga memiliki sebuah tanggung jawab dan ia ingin beristirahat untuk sementara waktu. Sebagai gantinya, setelah ia menyelesaikan kewajibannya, ia akan kembali menemui Luffy dan jika masih diizinkan, ia ingin bergabung dengan kelompok Mugiwara. Tak hanya Luffy, tapi semua kru juga menantikan Jinbei untuk bergabung suatu saat nanti. Setelah semua itu, tadinya mereka akan langsung meninggalkan pulau. Tapi Shirahoshi merengek dan tak lama utusan Neptune mengundang mereka untuk jamuan istana. Singkatnya, setelah penutupan distrik manusia ikan dan masuknya Hody serta anteknya termasuk Dekan ke penjara, kru Mugiwara mendapatkan jamuan yang sangat megah. Sedangkan Wadatsumi dibuang ke laut karena bingung harus diapakan. 麦わらたちが招かれてでかい相当来るそうだ。ほど飲んでもらおうだっけ会の前ステージそしてスペシャルゲスト無事だったのね Semua orang di istana menikmati jamuan tersebut, bahkan para penduduk mengumpulkan makanan untuk kru Mugiwara. うよその手がおいいんじゃもん Dalam larutnya pesta, Robin meminta Neptune menemuinya secara pribadi yang membuat Neptune pede abis. Namun maksud dari Robin hanya ingin menanyakan siapa Joy Boy sebenarnya. Karena sebelumnya Robin telah membaca poneglyph di hutan laut, di mana di sana tertulis bahwa Joy Boy meminta maaf. Robin penasaran untuk siapa ia meminta maaf dan menanyakannya pada Neptune. Neptune terkejut karena Robin dapat membaca poneglyph tersebut. Ia juga bersedia menceritakan semuanya pada kru Mugiwara. Tentu saja karena Neptune sangat percaya pada mereka. Joy Boy adalah manusia yang hidup di abad kekosongan, tepatnya 800 tahun yang lalu. Pesan pada poneglyph itu ditunjukkan untuk Putri Duyung di masa itu. Pesan itu adalah permintaan maaf karena Joy Boy tak dapat menepati janjinya pada pulau itu. Neptune tak terlalu mengerti dengan janji itu, tapi seseorang akan datang untuk memenuhi janji Joy Boy suatu hari nanti. Cerita itu hanya diketahui oleh anggota kerajaan. Dari kepercayaan itu, Neptune selalu mengawasi Noah sampai hari perjanjian tiba. Di saat itu, Noah akan berfungsi untuk pertama kalinya. Robin yang tahu bahwa Noah di bawah Sea King berasumsi bahwa Joy Boy mempunyai kekuatan mengendalikan para Sea King, karena Joy Boy ingin memfungsikan Noah. Namun Neptune membantah karena sebenarnya yang mengendalikan Sea King adalah Duyung saat itu, dan kini Shirahoshi memiliki kekuatannya. Robin teringat bahwa di Pulau Langit ia membaca poneglyph berisi senjata kuno yang mengarah ke Pulau Manusia Ikan. Senjata itu adalah kekuatan yang sama dari Duyung di masa Joy Boy, yang kini diwariskan pada Shirahoshi. Dengan kata lain, dengan kekuatan besar itu, Shirahoshi mewarisi kekuatan kuno Poseidon. これと同じ名を受け継ぐ彼女のもう一つの名はポセイドン Dari 3 senjata kuno penghancur dunia, yaitu Pluton, Uranus, dan Poseidon, Putri Shirahoshi adalah salah satunya. Oleh sebab itu, tak boleh satupun orang mengetahui fakta tersebut. Karena akan banyak orang yang menginginkan Shirahoshi, di sisi angkatan laut maupun bajak laut. 白星姫の力を欲しがる 世界を滅 Dengan tak sadar, Karibo menguping pembicaraan mereka berdua, dan setelah mencuri seluruh harta kerajaan, ia ingin menculik Shirahoshi. Sementara itu, Luffy yang terus makan diminta Jinbei untuk mengikutinya. Saat tiba di suatu tempat, ternyata beberapa kru sudah berada di sana. Jinbei menyampaikan kabar angkatan laut bahwa Aokiji dan Akainu sedang berselisih. Setelah peperangan 2 tahun lalu, Laksamana tertinggi yaitu Sengoku mengundurkan diri dan merekomendasikan Aokiji sebagai penerusnya. Alasan Sengoku memilih Aokiji karena ia sangat terkenal di kalangan bawah, tapi pejabat tinggi malah menyarankan Akainu. Hal itu menyebabkan mereka berdua bentrok. Pertarungan mereka terjadi di suatu pulau. Awalnya pertarungannya berimbang, namun setelah 10 hari bertarung, Akainu menang dan menjadikannya Laksamana yang baru. Lalu Aokiji yang enggan bekerja di bawah Akainu memilih berhenti menjadi angkatan laut. Bahkan keberadaannya tak diketahui saat ini. Sementara itu, setelah perang 2 tahun lalu, terdapat juga kejadian besar di dunia baru. Yang pertama, Mabes Angkatan Laut di bawah Sakazuki Akainu sudah menjadi kekuatan besar untuk menegakkan keadilan. Dan yang kedua adalah Kurohige telah melakukan pergerakan. Setelah Shirohige mati, Kurohige mengambil wilayahnya dengan mudah.
apalagi dengan kekuatan gura-gura Nomi yang diambil dari Shirohige. Bahkan dunia sudah mulai memperhitungkan keberadaannya, karena dari 4 Yonko, Akagami, Kaido, Big Mom, dan kini Kurohige mengambil posisi keempat. Kurohige juga pemburu buah iblis yang mampu mengambil kekuatan pengguna lain dan membunuhnya. Setelah banyaknya informasi dari Jinbei, Luffy hanya mendengarkan beberapa saja dan membuat Jinbei merasa aneh. Namun Luffy akan mengambil setiap kesempatan yang ada. Beberapa waktu kemudian, Kemi datang dengan memberitahu bahwa Shirahoshi istirahat di kamarnya. Namun Luffy merasakan ada hewan buas yang ada di sekitar sana dan mengajak Zoro serta Sanji mencarinya. Di sisi lain, Shirahoshi yang baru terlelap langsung tersadar ketika Karibo menjeratnya dengan lumpur pasir menjijikan. 姫さんおい、ああ麦わらいいとこなんだ Untungnya Luffy, Zoro, serta Sanji datang tepat waktu dan langsung menghajar Karibo. お前 すっかり忘れてたぜ。 Setelah itu terungkaplah bahwa memang Karibo yang mencuri seluruh harta istana. Mendengar kata harta, Nami datang dan meminta harta itu pada Neptune. Setelah mendapat persetujuan Neptune, Nami memerintah 3 rekan bodohnya mengejar Karibo. 異変が手錠もは Tak lama Neptune mendapati laporan bahwa ada perubahan pada Hody dan krunya, yang ternyata tubuh mereka menjadi tua renta karena efek pil legendaris dari kotak Tamate Bako yang Hody curi. Sejak 10 tahun lalu, setelah mengundurkan diri, Hody telah mencuri pil steroid tersebut. Walaupun pil tersebut mempunyai efek samping yang belum diketahui, saking legendarisnya, pil itu dijaga sangat ketat untuk menghindari efek samping seperti itu. Dan dengan keadaan itu, mereka tak akan membalas dendam lagi. Di sisi lain, Menteri mendapatkan laporan bahwa Tuan Pekoms serta Baron Tamago yang merupakan utusan Big Mom datang untuk menagih permen. Masalahnya, pabrik permen Pulau Ikan telah rusak akibat ulah Hody, sementara permen yang tersisa sudah disuguhkan pada perjamuan. Saat itu, Menteri merasa kebingungan karena watak Big Mom yang dapat menghancurkan negara hanya karena sebuah permen. Nami memberitahu kru lainnya bahwa Neptune telah memberikan seluruh harta yang dicuri untuk mereka. Reaksi mereka pun sangat senang, bahkan Chopper ingin menyusul Luffy karena saking senangnya. Sementara itu, tak butuh waktu lama Luffy menemukan Karibo yang pingsan dengan seluruh harta yang berceceran. Langsung saja mereka bertiga mengangkut harta itu dengan mudah. Di sisi lain, Menteri sedang kebingungan menghadapi Pekoms yang merupakan utusan Big Mom. Mereka ingin menagih perjanjiannya. Fishman Island dengan rutin harus memberi permen jika ingin memakai nama Big Mom di negaranya. Tapi karena semua permen habis, Menteri pun mencari-cari alasan untuk mengundur pengiriman permen tersebut. Tiba-tiba Luffy yang lewat malah berteriak telah menghabiskan seluruh permen di sana. Tentu saja Pekoms merasa terkejut dan marah. Namun Luffy menanggapinya dengan santai karena Pekoms emosi. Rekannya Tamago dan Shaku menegur mereka berdua sembari memperkenalkan diri. Tamago menjelaskan bahwa di pabrik permen terpasang bendera bajak laut Charlotte Linlin, di mana pulau itu termasuk dalam wilayah kekuasaan Yonko Big Mom. Dengan kata lain, pulau itu berada di bawah perlindungan Big Mom dan sebagai gantinya, pulau itu harus mengirim 10 ton permen setiap bulannya. Dan itulah perjanjian bisnisnya, karena Big Mom sangat menyukai permen. Tamago memberi estimasi hari sampai besok pagi. Namun Menteri kembali menjelaskan bahwa mereka butuh 2 minggu hingga pabrik itu selesai diperbaiki. Sanji sempat meminta Tamago untuk menunggu saja, tapi Big Mom pasti tidak akan terima dengan hal itu. Walaupun ia adalah wanita, ia adalah bajak laut yang hebat, dan tidak seperti yang mereka bayangkan. Bahkan jika permintaan itu tak dipenuhi, bajak laut Big Mom akan berlabuh ke pulau ini dan menghancurkannya. Di suatu pulau di dunia baru, Big Mom sudah tak sabar menunggu hari di mana ia akan menikmati permen dari pulau manusia ikan. Di mana permen itu salah satu permen paling enak bagi Big Mom. Saat Big Mom sudah tak sabar, salah satu anggotanya datang untuk melaporkan bahwa salah satu negara yang tak memenuhi perjanjian telah dibakar habis oleh mereka. Anggota bernama Bobin itu juga melaporkan bahwa pulau manusia ikan tak mampu memenuhi janjinya juga. Pendengar itu, Big Mom yang ileran langsung marah dan ingin menghubungi utusannya di pulau manusia ikan. Singkatnya, Big Mom menghubungi Pekoms dan Tamago, namun mereka takut untuk menjawabnya sehingga Luffy lah yang mengangkatnya. Luffy sebelumnya memperkenalkan diri sebagai pria yang akan menjadi Raja Bajak Laut, tapi setelah Big Mom mendengar namanya, ia tahu bahwa Luffy adalah cucu dari Garp. Di sana, Luffy langsung mengaku bahwa ia telah menghabiskan seluruh permen yang akan dikirim ke Big Mom. Hal itu tentu saja membuat Big Mom marah besar. Namun Luffy menawarkan semua harta pemberian Neptune untuk menggantikannya. Awalnya Big Mom menolak hal itu karena keinginannya hanyalah memakan permen dari pulau manusia ikan saja.
Tapi Tamago membujuknya karena sebelumnya seorang rookie bernama Kid menghancurkan kapal aliansi mereka. Hal itu membuat mereka membutuhkan dana untuk memulihkan keadaan itu. Dan jika Big Mom masih ingin permen, Pekoms dan juga Tamago pasti akan mencarinya saat perjalanan pulang. Walau sempat menolak, ternyata Big Mom tertarik pada Luffy. Ditambah si Luffy belak-belakan akan mengambil alih pulau manusia ikan dengan bendera bajak lautnya. Big Mom akan menunjukkan kedatangan Luffy. Big Mom akan menunggu kedatangan Luffy di dunia baru dan saat itu Luffy menerima tawarannya. Luffy tidak akan membiarkan pulau manusia ikan berada di tangan berbahaya seperti Big Mom lagi. Ia juga akan menjadikan pulau manusia ikan sebagai wilayah kekuasaannya. Di halaman istana, para kru yang berkumpul berbincang ringan untuk menuju ke dunia baru. Menteri juga mendapat daftar harta yang hilang. Ia terkejut karena kotak Tamate Bako kembali hilang dan membuatnya panik. Sedangkan di dalam istana, Jinbei sedikit berbincang dengan Neptune. Mereka membicarakan keberhasilan bajak laut matahari yang Jinbei pimpin sebagai aliansi dari Big Mom. Terlebih, Big Mom bukanlah tipe yang mengekang. Jadi jika menjadi aliansinya, mereka masih bebas melakukan apapun. Neptune sangat mengapresiasi Jinbei, apalagi setelah kematian Shirohige. Ia rela menjadi aliansi demi pulau manusia ikan. Tapi Jinbei berniat memutuskan hubungan dengan Big Mom. Hal itu membuat Neptune mengira Jinbei akan menerima tawaran Luffy menjadi krunya. Walau Jinbei memutuskan akan bersama Luffy, ia tak terburu-buru untuk keluar dari aliansi Big Mom. Karena ia takut Big Mom akan menaruh amarah pada pulau mereka. Tapi Neptune meminta Jinbei untuk tak terlalu memikirkan pulau, karena ia memiliki banyak rencana. Apalagi Raja Neptune menerima 70.000 pasukan dari distrik manusia ikan yang akan dijadikan sebagai bala tentara mereka. Dan jika mereka kehilangan pelindung seperti Big Mom, Neptune sudah menentukan bendera Luffy sebagai penggantinya. Selama menteri melapor bahwa kotak Tamate Bako yang diberikan pada Luffy sebagai harta mereka ternyata terdapat peledak di dalamnya. Neptune merasa tak enak karena harus meminta hartanya kembali. Oleh karena itu, mereka akan membicarakannya nanti. Selang beberapa saat, Luffy kembali dan menceritakan hal sebelumnya pada Nami dan lainnya. Mereka semua terkejut, apalagi Luffy telah menentang seorang Yonko. Tapi yang membuatnya lebih rumit adalah kemarahan Nami karena kehilangan hartanya. Ia langsung menghajar 3 rekan bodohnya itu. Sementara itu di dekat pabrik permen saat Pekoms dan Tamago akan pergi, Karibo malah mengejar dan berusaha mengambil harta di tangan mereka. Pekoms sudah tahu beberapa daftar buronan saat itu, ia pun akhirnya memilih melawan Karibo. Padahal Karibo mempunyai harga 200 juta berry. Namun tak ada apa-apanya di hadapan Pekoms yang berharga 330 juta berry. Di sisi lain, Luffy diantar anggota kerajaan untuk kembali ke Sanigo. Di sana sudah ada Franky yang menunggu mereka. Sementara itu, di lautan dekat Red Line di dunia baru banyak muncul kapal berlapis gelembung. Bukannya melawan angkatan laut yang berjaga yaitu markas G5, malah menggombal pada kaptennya. Mereka terpesona karena kaptennya cantik, dan ia adalah Tashigi. Tentu saja, Smoker juga berada di sana dan sedang menginterogasi para bajak laut itu. Mereka mengadu telah dijadikan budak oleh Hody Jones di Pulau Manusia Ikan dan diselamatkan sebuah kru. Tadinya mereka tak ingin mengatakan siapa kru itu, tapi mereka berhadapan dengan angkatan laut yang tak patuh hukum, yaitu markas besar G5. Apalagi ada wakil admiral yang dijuluki pemburu putih yaitu Smoker, yang tampaknya sudah pindah kantor ke dunia baru. Para bajak laut pun mengaku bahwa kru itu adalah Mugiwara. Akhirnya kru Mugiwara pergi dari Pulau Manusia Ikan. Semua penduduk mengantar kepergian mereka. Shirahoshi bahkan berharap Luffy setahun lebih lama di sana. Namun Luffy malah mengatai Shirahoshi tetap cengeng. Sementara menteri kebingungan bersama Neptune karena bom yang berada di kotak harta malah diserahkan untuk Big Mom oleh Luffy. Mereka hanya berpikir positif jika bom itu tak lagi aktif setelah 10 tahun lamanya dipasang. Sementara itu Nami diberi log post yang baru dengan 3 jarum tertera. Walau kebingungan, tapi menteri menjelaskannya. Setelah di Grand Line, pada dasarnya log post 1 jarum dapat membaca gelombang magnetik pulau selanjutnya. Tapi setelah memasuki dunia baru, di atas arus laut dan iklim dunia, ada beberapa pulau yang bisa berganti-ganti gelombang magnetiknya, dan hanya 1 yang dapat dihitung. Bahkan ada pulau yang tak memiliki gelombang magnetik sama sekali. Jika hanya memiliki 1 jarum, maka mereka akan kehilangan arah. Namun jika dengan 3 jarum, maka 2 lainnya akan menuju pulau dengan gelombang magnetik. Pokoknya, ketiga jarum itu bisa mengindikasikan pulau selanjutnya dan tergantung jalan mana yang akan mereka tempuh. Jika jarum bergerak tak stabil, maka telah terjadi sesuatu dengan pulau tersebut. Yang artinya, Nami bisa tahu keadaan bahaya di pulau itu hanya dari log postnya saja. Saat melihat itu, Luffy malah ingin pergi ke pulau-pulau yang berbahaya. Dan tibalah saat dimana mereka akan berangkat. Mereka berpamitan dengan semua orang di sana.
安い夢だな。私必ずかつてのね。夢。好きになったぞ。ルフィちと俺も好きだよ。 Beberapa meter dari tepi laut, Shirahoshi mengejar Luffy untuk membuat janji bahwa mereka akan bertemu lagi dan membawa Shirahoshi jalan keluar lautan. Di sana, semua kru berjanji akan hal itu. Sementara itu, Neptune memerintah para pangeran untuk tak melupakan jasa kru Mugiwara. Bocil di sana juga ingin memakai topi jerami karena merasa seperti pahlawan. Gak sengaja mendengar Jinbei ingin membawa penjual topi dari daratan untuk menjual topi di lautan juga. Kembali pada Luffy, ia sudah tak sabar bertemu banyak orang yang menunggunya di dunia baru. Terlebih orang yang telah meminjamkan topinya pada Luffy, yaitu Shanks. 全部切ってやる。出てくださいラブーン。どこへでも連れてってあげる。いい号なら行ける。怪我しろみんな。じゃね選手も乗ってるしだ。行くぞー。新世界へ。世界へ向けて上昇中である。 Perjalanan menuju permukaan menjadi sangat menyenangkan. Di luar, Franky tenang mengatur laju kapal. Sementara itu, Luffy menyiapkan suatu proyek bersama Usopp. Di kamar mandi, Nami dan Chopper sedang menikmati air hangat. Namun ketenangan itu berakhir saat Luffy dan Usopp malah memancing ikan raksasa di sana. Awalnya hanya satu ikan saja yang berhasil ditangkap. Namun ikan itu terus dimakan oleh dua ikan yang lebih besar dari sebelumnya. Hal itu membuat kapal perlahan tertarik ke dalam permukaan laut lagi. Belum selesai dengan ikan, mereka malah tersedot ke dalam White Storm yang berada di bawah laut. Nami yang baru keluar langsung saja murka pada Luffy dan lainnya. Akhirnya mereka pun tersedot dan masuk ke dalam arus puting beliung air itu. Hingga terlemparlah mereka lalu menabrak sesuatu hitam dan sangat besar. Ternyata makhluk itu adalah paus dengan gerombolannya. Sontak Luffy mengira itu labun karena bekas luka yang ada di kepalanya. Bahkan Brook juga geger karena mengira itu labun asli. Padahal itu hanyalah segerombolan paus yang lain, walau dengan luka yang sama. Untuk mengingat labun, Brook pun menyanyikan lagu kesukaannya. Yang ternyata lagu itu disukai oleh paus-paus itu juga. Karena itu mereka mendapat tumpangan dari seekor paus hingga mereka naik ke permukaan. 最後の海。いよいよね。こちらたちは。の皆様。話には聞い。 Saat di permukaan mereka disambut oleh cuaca buruk. Ditambah kapal perang angkatan laut yang siap memerangi mereka.